Halo, selamat malam Pak Gunawan yang saya hormati dan teman-teman. Maaf, perkenalkan nama saya Brenda Prian. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang jawaban UAS Advanced Topic in Management Information System yang saya kerjakan. Oke, Oke, latar belakang PT DXY ini merupakan salah satu perusahaan pengembangan perumahan konstruksi. PT DXY setiap tahunnya membangun ratusan rumah tempat tinggal, perkantoran, serta pergudangan. PT DXY sendiri memiliki tingkat konsumen yang tinggi dengan harga rumah di bawah 1,5 M dan juga membangun infrastruktur jalan dan fasilitas umum yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis perumahan-perumahan. Semenjak dimulai digitalisasi, PT mulai mengintegrasikan layanan-layanan secara online. Oke, nah ini kita ada usulan digital model untuk PT XYD. Yang pertama itu ada teknologi blockchain. Teknologi blockchain merupakan bagian dari basis data yang memungkinkan berbagi informasi secara transparan dalam bentuk jaringan bisnis. Blockchain sendiri menyimpan data-data dalam bentuk blok yang dihubungkan dengan rantai. Rantai blok ini terdiri dari rangkaian blok yang mengandung informasi transaksi yang diamankan menggunakan teknik kriptografi. Oleh sebab itu, tidak sembarangan orang bisa mengakses atau mengubah data-data di dalam rantai jaringan, kecuali orang-orang yang sudah memiliki akses. Lanjut, kita masuk ke smart contract. Smart contract adalah teknologi yang berbasis dengan Ethereum yang memungkinkan organisasi menangani transaksi dalam jumlah besar secara otomatis. Smart contract sendiri merupakan salah satu algoritma komputer untuk pertukaran mata uang kripto, real estate, emas, nilai, dan tanpa partisipasi pihak ketiga atau penjamin. Oke, kita masuk ke Smart Inventory. Apa sih Smart Inventory? Itu merupakan penerapan teknologi dalam manajemen persediaan akses yang diperlukan dalam proyek konstruksi. Dalam konteks kontraktor, Smart Inventory membantu pengelolaan bahan, peralatan, dan barang lainnya yang dibutuhkan oleh PT Dexi secara efisien. Nah, untuk melakukan Smart Inventory ini, kita akan membangun berbasis web dan mobile Android yang digunakan untuk mengetahui barang-barang yang masuk dan keluar di inventory PT DXY. Sistem ini menggunakan data-data yang real time maupun juga memiliki data history untuk memperkirakan permintaan, mengoptimalisasi pengadaan barang, pemrosesan penerimaan dan pengeluaran barang, dan pemantauan penjualan, serta pengaturan pemesanan dan lain sebagainya. Oke, ini ada contoh Smart Inventory ya. Kita melihat ada data masuk dan sales. Data itu akan diolah dan disimpan dengan baik. Nah, di dalam Smart Inventory ini kita juga menggunakan RFID yang gunanya untuk mengetahui suhu, kelembapan, dan juga penerangan. Oke, kita masuk ke penggunaan basis aplikasi web dengan mobile aplikasi. Penggunaan mobile aplikasi yang terhubung dengan beberapa agensi untuk dapat memudahkan konsumen dalam aplikasi mobile ini, konsumen dapat melakukan pembayaran bulanan seperti listrik, iuran, IPL, dan PPB, dan lainnya. Selain itu, aplikasi ini juga terhubung dengan notaris, asuransi perumahan, dan Pemda. Untuk menggunakan aplikasi ini, kita harus menggunakan API, di mana API ini akan terhubung dengan aplikasi yang akan dibangun dengan API-API yang ada seperti pajak, uh, seperti pengelolaan lingkungan, pajak, dan juga PBB lainnya. Ini seperti contohnya Tokopedia yang di mana Tokopedia itu bisa membayar pajak dan juga PBB dan juga KPR, asuransi dan sebagainya. Kita next. Ada pengembangan Customer Relationship Management. Sistem CRM yang CRM adalah platform aplikasi yang membantu perusahaan termasuk PT DXY untuk mengelola dan mempertahankan hubungan pelanggan secara efektif. Dalam konteks ini, PT DXY bergerak di bidang industri di mana untuk harus bisa memaksimalkan komunikasi dengan klien dalam mengelola proyek dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Pembangunan CRM sendiri itu melakukan sosial media yang dibutuhkan, seperti sosial media ini digunakan sebagai brand awareness dan juga kepada customer dan juga iklan-iklan tentang perusahaan. Nah, CRM ini berperan penting dalam influence kepada customer yang akan menggunakan jasa PT DXY ini. Oke, kita setelah dari semuanya itu, kita akan masuk ke application integration dari semua blockchain, dari web pembangunan aplikasi, pembangunan big data, pembangunan
yang Smart Inventory. Nah, semua ini akan menjadi satu sebagai aplikasi integration di mana menjadi satu environment yang akan digunakan oleh PTDXC untuk dapat uh, mengaplikasikan digitalisasi yang terbaru. Nah, berikut ini adalah rekomendasi mengenai teknologi yang tepat untuk beberapa target prioritas utama. Yang pertama itu pembangunan aplikasi mobile. Pembangunan aplikasi mobile yang terintegrasi dengan big data dan dibutuhkan oleh PT DXC untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan interaksi dengan pelanggan dan mempermudah akses informasi dan mengoptimalkan proses bisnis. Teknologi yang digunakan adalah penggunaan Android, iOS dengan data yang terintegrasi oleh seperti API, REST maupun JSON. Nah, ini aku bagi menjadi tiga, jadi ada smart inventory dan juga untuk Office dan juga untuk uh, konsumen. Nah, untuk smart inventory kita menggunakan IoT dan RFID untuk membantu PT Siaga menerapkan maupun gudang yang dimiliki. Aplikasi ini diharapkan berintegrasi dengan aplikasi yang di gudang secara real time. Nah, selain itu pemesanan juga bisa lewat HP untuk masuk ke dalam inventory. Nah, selanjutnya pembangunan untuk notifikasi tentang keadaan di dalam inventory. Menggunakan RFID yang sebelumnya, kita tahu mendapatkan suhu, kelembapan, dan penerangan yang dimonitor untuk mendapat kualitas barang-barang yang di dalam smart inventory. Jadi barang-barang itu kita dapat pantau apakah barang itu keluar masuknya itu harus bagus dan supaya sampai ke tangan konsumen itu dengan baik. Nah, selain itu kita juga membuat reminder jadwal penting untuk karyawan untuk melakukan maintenance terhadap gudang-gudang PT DXY. Selanjutnya itu ini untuk office di PT XYD di mana karyawan akan memiliki data inventory secara real time. Jadi data karyawan itu bisa melihat data-datanya dari menggunakan handphone. Nah, mobile aplikasi ini memberikan reminder terhadap penjadwalan pertemuan antara sales dan pemilik rumah, status proyek yang sedang berjalan atau yang sudah selesai. Selain itu, admin karyawan dapat membantu dalam peningkatan portofolio perusahaan untuk brand awareness. Nah, ini semua itu bisa dilakukan di genggaman sebuah handphone. Selanjutnya itu ada pencarian lokasi pengembangan dan persetujuan penjadwalan konsumen. Nah, ini balik lagi menggunakan API, di mana API itu akan mengetahui nih lokasi-lokasi pengembangan dan persetujuan penjadwalan dari konsumen. Selain itu, data yang disimpan maupun data historis seperti report maupun data dapat diakses melalui aplikasi yang akan notabene untuk membantu karyawan dalam penjualan-penjualan rumah di kedepan harinya maupun dalam renovasi-renovasi rumah. Ah, ini adalah untuk konsumen, di mana konsumen ini dapat membayar yang seperti tadi bilang IPL, pajak yang terhubung dengan perusahaan notaris, perbankan, dan juga Pemda untuk mempermudah pengurus perizinan dan administrasi properti. Di sini kita akan menggunakan API JSON REST untuk dapat mengaplikasikan aplikasi kita dapat mengakses ke perbankan, notaris, dan juga IPL untuk membayar IPL, listrik, iuran, air, dan sebagainya macamnya. Seperti yang saya bilang tadi, seperti contohnya itu Tokopedia, Bukalapak, itu kita harus akan bisa melakukan pembayaran langsung secara online, secara real time. Nah, selanjutnya itu ada memberikan layanan kepada pelanggan seperti notifikasi diskon ataupun dalam customer relationship management. Ini kita juga untuk membangun CRM di eh, aplikasi mobile yang akan kita buat. Nah, selain itu kita juga ada mempunyai galeri yang untuk brand awareness kepada konsumen. Selain itu kita ada juga jual beli rumah. Nah, di sini itu jual beli rumah itu bisa dalam bentuk DP, dalam langsung biasanya tuh kan karena digitalisasi mulai orang mulai berlomba-lomba untuk membeli rumah. Nah, ini untuk seperti DP. Lanjutannya, sebagai integrasi aplikasi sosial media yang dibutuhkan untuk dapat menekan rumah-rumah untuk dapat menarik pelanggan baru. Nah, ini untuk new awareness atau untuk menarik pelanggan-pelanggan baru PT DXY. Nah, kita juga ada Customer Relationship Management, di mana ada beberapa aplikasi dari CRM sendiri. Yang pertama itu ada chatbot. Chatbot ini merupakan salah satu teknologi berbasis artificial intelligence yang digunakan untuk dapat menanya jawab. Nah,
chatbot ini memberikan informasi tentang bisnis dan juga merupakan layanan virtual pengiriman pesan untuk menggunakan teks sebagai metode komunikasi dengan konsumen. Jadi kalau ada FAQ pertanyaan-pertanyaan yang simpel, nah chatbot ini akan maju untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan customer secara langsung atau real time. Nah, selain itu juga CRM berperan untuk memberikan layanan kepada PTXED, bantuan nasabah kepuasan, dan juga untuk menganalisa data-data historik customer. Nah, ini data-data ini akan dipelajari oleh Big Data untuk memberikan diskon-diskon kepada nasabah konsumen. Selanjutnya itu ada CRM digunakan di sosial media untuk mendapatkan feedback-feedback maupun komentar dari konsumen PTXCD dengan fitur utama di mana bangunan aplikasi mobile sosial media. Dengan ada tambahan ini, CRM ini menambah brand awareness kepada customer baru maupun customer yang setia menggunakan layanan PTXCD. Oke, next. Nah, yang ketiga itu ada kita menggunakan blockchain dan smart contract. Nah, yang tadi saya bilang, blockchain ini sebagai keamanan ya, efisiensi. Nah, teknologi-teknologi blockchain yang saya gunakan itu menggunakan penerapan audit untuk mengetahui kontrak-kontrak yang diperjanjikan dengan kontrak maupun dengan konsumen. Dengan adanya audit ini, PT memperoleh keuntungan, kerugian maupun pengeluaran dalam renovasi rumah. Ada juga blockchain ini sebagai penyimpan kontrak jual beli rumah maupun kontrak renovasi rumah. Yang terpenting penyimpan sertifikat rumah yang desentralisasi. Berarti semua data-data itu akan tersimpan di dalam sebuah blockchain, di mana orang-orang lain tidak dapat mengakses ataupun mengupdate data-data di dalamnya. Selanjutnya itu ada blockchain kepada kontrak yang menyediakan dengan transaksi jual beli alat-alat bangunan. Nah, ini untuk memprotek PT XYD dengan uh, pembelian barang-barang. Selain itu mengamankan memberikan kontrol lebih kepada konsumen atas data pribadinya masing-masing. Oke. Nah, ini ada teknologi yang saya sarankan yaitu menggunakan Ethereum. Ethereum merupakan salah satu yang digunakan untuk smart contract untuk menggunakan bahasa Solidity untuk membuat smart contract. Ethereum menyediakan environment yang kuat untuk menjalankan smart contract dan memiliki alat pengembangan dan dokumentasi. Oke, lanjut kita ke perbandingan kondisi proses bisnis sebelum dan sesudah terhadap solusi penggunaan teknologi yang saya usulkan. Nah, ada beberapa yang saya usulkan, seperti produsen, data tertulis atau rusak, produsen smart contract akan, kalau dulunya itu data-datanya tertulis, data-datanya manual, sedangkan yang akan kita gunakan adalah smart contract dan blockchain, itu data tidak akan terhapus. Data tidak akan terhapus ataupun terhadap olah sembarangan. Barang dasar akan, nah sebelumnya itu ada akan di stok ulang ketika stok habis bergantung pada karyawan. Nah, dengan adanya big data ini, data yang diprediksi akan dibeli pemasok, dipelajari dan dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, ini big data ini akan belajar tentang data-data. Nah, misalnya stok akan habis, dia akan mengalert karyawan ataupun langsung membeli stok-stok barang supaya barang-barang itu dapat tersedia dan tidak menunggu transportasi barang sehabis barang itu stok habis. Nah, sebelumnya itu juga ada negosiasi memakan waktu yang panjang dan negosiasi lebih cepat otomatis dengan menggunakan smart contract. Inventories dicatat secara manual, sedangkan aplikasi yang baru ini kita akan menggunakan IoT dan juga aplikasi untuk inventories. Sertifikat dan kontrak jual beli rumah atau renovasi rumah masih menggunakan kertas. Nah, di sini kita kan udah menggunakan smart contract, data sertifikat dan jual beli rumah dapat disimpan dalam blockchain yang tidak bisa diupdate ataupun oleh orang-orang. Nah, masih pembangunan rumah tidak dapat dimonitor dengan baik dan penggunaan renovasi kontrak dapat diawasi secara real time karena kita sudah mempunyai aplikasinya. Konsumen yang mengeluhkan lamanya tindakan lanjut follow up dari manajemen PT DXC. Nah, karena itu kita membuat sebuah sistem CRM untuk dapat membantu follow up kepada konsumen. Belum ada mobile yang dapat digunakan jual beli rumah. Nah, ini ada keistimewaan dari apa yang saya sarankan yaitu jual beli rumah di mana um, dalam bentuk DP. Oke, lanjut pembayaran bulanan itu tidak bisa secara manual awalnya dan dengan aplikasi ini kita dapat uh, konsumen bisa langsung membayar di dalam handphone dan itu secara real time. Manfaat yang saya harapkan dari
Penggunaan ini adalah masa yang di PT disisihkan secara otomatis, meningkatkan kepuasan kepada pelanggan, meningkatkan brand awareness kepada PT XCD, meningkatkan efisiensi dan pengurangan biaya pemborosan barang-barang yang tidak digunakan, data yang kontak disimpan dengan baik dan tidak dapat diupdate oleh orang-orang, meningkatkan keamanan data dan risiko kebocoran daripada PT XCD, dan optimalisasi penggunaan aset yang ada di PT XCD. Nah, mungkin itu sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Selamat malam.